dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Obon Tabroni bersama dengan perwakilan Serikat Pekerja, Garda Metal, organisasi lingkungan, organisasi otomotif yang ada di Kabupaten Bekasi menggelar upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di bawah jembatan penghubung antara kawasan industri Egypt dengan kawasan industri MM 2100. Seperti dalam kesempatan pidatonya, Obon Tabroni menyampaikan, yang saya hormati, hari ini kita kedatangan dari sahabat-sahabat kita dari IOSEC, Ikatan Otomotif Cikarang. Hari ini juga bergabung teman-teman pemerhati lingkungan, teman-teman aktivis yang hari-harinya bagaimana Bekasi lebih baik dalam hal pengelolaan lingkungan. Dan juga sahabat-sahabat saya Garda Metal, ibu-ibu dan teman-teman EUK yang berkesempatan hadir. Rekan-rekan sekalian, kegiatan memperingati kemerdekaan Indonesia hampir setiap tahun kita laksanakan di sini. Tentu dengan kesederhanaan-sederhana yang kita lakukan selama ini, tanpa mengurangi hikmat kita. Dan ini adalah bagian dari proses kita, bagian dari upaya kita sebagai bangsa Indonesia untuk selalu mengingatkan kemerdekaan. Karena sesungguhnya perjuangan merebut kemerdekaan, karena sesungguhnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya ansih pada saat kita berjuang untuk bagaimana melawan tentara Jepang, melawan tentara Belanda. Bukan hanya sebatas itu. Perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan adalah perjuangan yang harus selalu kita tunggu. Kita sebagai manusia harus selalu melakukan itu semua. Hari ini mungkin kita tidak melawan penjajah. Hari ini kita tidak bersenjata melawan tidak dengan senjata. Hari ini justru lebih banyak yang harus kita merdekakan. Hari ini justru lebih banyak yang harus kita perjuangkan. Kita tahu di lingkungan kita harus bagaimana memerdekakan Indonesia dari kemiskinan. Kita harus memerdekakan buruh dari eksploitasi oleh pengusaha-pengusaha, oleh kapitalis-kapitalis yang serakah. Kita harus memerdekakan lingkungan di Kabupaten Bekasi agar tidak dijajah oleh perusahaan-perusahaan nakal. Kita harus memerdekakan anak-anak muda dari ketidakpastian dalam bekerja. Kita harus memerdekakan ibu-ibu. Kita harus memerdekakan anak-anak. Kita harus memerdekakan rakyat miskin kota yang selama ini akibat pandemi berada di mana-mana. Karena sekali lagi, sesungguhnya 17 Agustus adalah momentum Indonesia merdeka. Tetapi tentu bukan hanya sebatas itu. Perjuangan memerdekakan adalah perjuangan yang kontinu dan terus-menerus. Itu adalah tugas kita sebagai manusia. Apalagi sekali lagi di situasi seperti ini. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Deddy Kurniawan atau yang akrab disapa Bang John, selain sebagai pegiat musik dengan genre punk, Bang John juga sebagai pengurus komunitas Sep Kali Cikarang. Bang, abang dari komunitas mana, Bang? Deddy Kurniawan, a.k.a. Joe Smoker dari komunitas Sep Kali Cikarang. Bang, tentang Kabupaten Bekasi di Hari Kemerdekaan ini, harapannya apa, Bang? Harapan saya di Hari Kemerdekaan ini mudah-mudahan di Kabupaten Bekasi bisa kembali merebut hak rakyat terkait pencurian atau perampokan aset negara, yaitu di garis padan sungai Kali Cikarang yang hari ini sudah diduduki oleh kaum pemodal. Terus Bang, kondisi yang ada di Kabupaten Bekasi selain ini terhadap alam gimana Bang? Kondisinya terhadap alam saya pikir penilaiannya sangat buruk sekali gitu. Karena betapa tidak hari ini ribuan petani yang di utara harus kalah dan menyerah dan dimiskinkan akibat pemerintah yang abai terhadap sungai gitu. Jadi memang kerjasama lintas sektoral secara masifnya sampai hari ini kita belum ada dan cenderung banyak melempar tanggung jawab kepada dinas-dinas terkait yang lain. Terus Bang, dari sisi industri terhadap sampah atau limbah itu bagaimana Bang sepengetahuan Abang terhadap alam? Dari sisi industri terhadap limbah itu kami masih banyak menemukan limbah cair yang tidak melalui proses filter di water treatment plant dan langsung banyak yang dibuang ke sungai dengan tidak memenuhi ambang batas mutu kualitas air dari IPAL pabrik tersebut.
Lalu Bang, dari sisi hukum itu pelaksanaannya baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu terhadap kondisi pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kabupaten Bekasi terhadap alam itu bagaimana Bang? Jadi prinsip hukum equality above the law, yaitu semua punya kesamaan dan hak kewajiban terkait pelanggaran di mata hukum itu masih sebatas wacana. Buktinya sampah dari catering Kempoli di Kalimalang diviralkan, sedangkan limbah beracun yang dari pabrik itu sama sekali kita tidak mendengar adanya tindakan yang serius terkait sanksi hukum. Dan sekali lagi bahwa terkait lingkungan masih ada sistem tebang pilih. Sedangkan prinsip hukum itu adalah walaupun bumi runtuh itu hukum harus tetap ditegakkan. Dan nyatanya hari ini kita menemukan banyak pelanggaran dari pihak industri tanpa ada sanksi yang sudah digariskan di dalam undang-undang, Perpres, PP, Kepmen, apalagi itu banyak lah. Oke Bang, terima kasih. Sekian dari kami Bang.